Shalom, selamat sore untuk kita semua. Pada sore hari ini saya akan membahas atribut-atribut Allah, yaitu kemahakuasaan Allah yang terdapat di Perjanjian Lama, yaitu Kejadian 17 pasal 17 ayat yang pertama. Nah, saudara-saudara, kemahakuasaan adalah sebuah otoritas yang diterima seseorang yang mempunyai jabatan dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Nah, kekuasaan sendiri itu juga yang kalau kita sebagai orang percaya tahu bahwa Allah sendiri memiliki kekuasaan terbaik yang ada di bumi ini. Karena Dia adalah setia, Dia adalah Allah yang adil, Dia memiliki segala kuasa yang hebat, mampu merubah segala sesuatunya menjadi mungkin. Bahkan kuasanya tidak pernah ada yang gagal. Allah adalah sumber segala pengharapan. Sebagai orang-orang percaya sebaiknya kita tunduk di bawah otoritas Allah. Kekuasaan Allah tidak memiliki batas, karena Allah adalah Roh Kudus yang tak terbatas dan sempurna. Serta Allah pun berkuasa atas segala yang hidup. Kita bisa melihat bahwa di dalam Yesaya 40 mengatakan, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, menciptakan bumi dari ujung bumi sampai selama-lamanya. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga." Itu adalah kemahakuasaan Allah yang berperan sebagai, bisa dibilang, bisa berpasangan dengan Roh Kudus. Nah, selanjutnya saudara-saudara, kita masuk di dalam definisi kemahakuasaan Allah. Menurut Kamus KBBI, kemahakuasaan atau teramat besar kuasanya yang Allah miliki. Penggunaan kata maha kuasa biasanya ditunjukkan kepada suatu atau pribadi yang bersifat ilahi. Allah di dalam kitab Kejadian 17 ayat 1 bukan saja sebagai Allah yang maha kudus, Allah yang maha tahu, tetapi juga Allah di dalam kedaulatannya, Ia adalah Allah yang maha kuasa. Tidak ada satupun yang tidak bisa dibuat oleh Allah. Itulah yang disebut sebagai Allah yang maha kuasa. Kemahakuasaan Allah sendiri menunjukkan tentang kemuliaannya, keagungan, dan kehormatan yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Kemahakuasaan Allah dapat dilihat dalam karya penyelamatannya bagi orang-orang berdosa melalui Yesus Kristus. Nah, kita akan masuk bagaimana kemahakuasaan yang terjadi dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 ini hingga 14, di mana ini adalah perjanjian atau kisah perjanjian Allah dengan Abraham, sebagaimana yang termuat dalam Kejadian 17 pasal 17 ayat 1 sampai 14, diceritakan oleh tradisi Priester, yang berbeda dengan kisah perjanjian yang diceritakan oleh tradisi Yahwist. Dalam Kejadian 15, kisah perjanjian yang diceritakan oleh tradisi Priester ini mencantumkan pula tuntunan Allah terhadap Abraham dan keturunannya. Dari pihakmu, engkau akan memegang perjanjianku, dan engkau dan keturunanmu turun-temurun. Nah, dilanjutkan dikisahkan bahwa Allah bahkan secara eksplisit menyatakan apa yang seharusnya mereka lakukan agar tetap berpegang teguh pada perjanjiannya. Terkait hal ini, sunat lalu ditetapkan Allah sebagai tanda perjanjian antara dirinya dengan Abraham serta keturunannya. Ini terdapat di seluruh kitab Kejadian Perjanjian Lama di pasal yang kita baca, yang kita bagikan pada sore hari ini tuh, yaitu kemahakuasaan Allah dalam Kejadian 17 ayat 1. Di sini ketika Abraham berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri dan berfirman kepadanya, "Aku Allah yang maha kuasa." Di sini Allah memperkenalkan dirinya kepada Abraham dan mengatakan, "Aku Allah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Itu terdapat dalam Kejadian 17 ayat 1 sampai 2. Nah, ayat ini bertolak dari ayat ini tampaklah jelas bahwa Allah memang mendatangi Abraham dengan sebuah perjanjian, mengaruniakan kepadanya keturunan yang banyak, bahkan sebanyak bintang di langit. Terdapat di dalam Kejadian 15 ayat 5. Akan tetapi janji Allah itu disertai syarat yang harus dipenuhi baik oleh Abraham maupun oleh keturunannya.
Yang harus dilakukan oleh keluarga Abraham atau keturunan Abraham adalah mereka harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Mereka harus menjadi tuntunan mutlak agar janji itu dapat terwujud. Dengan ini hendak menyatakan pula bahwa kekudusan Allah selalu didampingi oleh hukumnya, yaitu tuntutan manusia. Nah, kita akan masuk di dalam relevansi kemakusan Allah. Secara eksplisit menyatakan yang seharusnya mereka lakukan agar tetap berpegang teguh pada perjanjiannya. Terkait hal ini, sunat telah ditetapkan Allah sebagai tanda perjanjian dirinya dengan Abraham serta keturunannya. Nah, relevansi kemakusan Allah adalah Allah juga tidak membiarkan manusia itu terlantar. Ia tetap mengawasi, memelihara, dan memberikan apa yang paling penting bagi ciptaannya. Kemakuasaan Allah sendiri adalah kehidupan, atau bisa terlihat di dalam setiap kehidupan kita manusia, bahwa kekuasaan Allah dapat kita percayakan dalam kehidupan kita, sehingga sampai saat ini kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita. Kita juga dapat melihat relevansi kuasa Allah dari kebangkitannya yang menyatakan bahwa Allah mempunyai suatu tujuan yang luar biasa dalam kehidupan umatnya. Nah, kesimpulan bagi kita pada sore hari ini yang bisa saya sampaikan itu, kemakuasaan Allah adalah ilmu pengetahuan yang mengajarkan tentang bagaimana cara memberikan pemahaman dari apa yang dipercayai atau diyakini seorang secara aktif, serta mampu mempertahankan dan mempertanggungjawabkan dan dapat menjelaskan tentang kesucian, keagungan, dan kehormatan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kemakuasaan Allah sendiri dapat dilihat dalam karya penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi orang-orang berdosa. Kemakuasaan Allah adalah kuasa yang tak memiliki keterbatasan, sempurna dan tidak terkalahkan oleh siapapun. Maka dari hal ini kita dapat mengetahui bahwa Allah itu bukan sekedar Allah yang hanya mendengarkan setiap keluh kesah anak-anaknya, namun ia membuktikan bahwa dia adalah Allah yang mempunyai segala sesuatunya. Jadi kita belajar dari Allah yang Maha Kuasa dalam kehidupan kita. Jadi Allah itu sanggup memulihkan, Allah sanggup mengubah setiap hati manusia, dan bahkan kehidupan manusia juga oleh karena kuasa Allah, dia dapat mengubahkan orang sekeras apapun, masalah apapun. Karena kalau kita percaya kepada Allah, Allah yang Maha Kuasa, dia mampu mengubah segala sesuatunya. Shalom, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat sore.